Di tanah inilah kehidupan bermula. Setiap biji yang ditanam membawa harapan akan masa depan yang lebih baik. Desa Karya Mukti, desa yang penuh potensi dengan lahan subur, masyarakat kerja keras, dan impian besar untuk menjadi smart village. Saya berharap sekali smart farming ini bisa memberikan sesuatu nilai lebih lah buat masyarakat kami. Karena kendala di sini salah satunya adalah memang lahan yang kita pakai ini adalah dulunya lahan kebun biasa. Kebun biasa yang memang saya kurang tahu ya, kami keterbatasan kami apakah lahan ini baik untuk tanaman anggur atau seperti apa. Kami butuh sekali untuk penelitian khusus lah. Apakah ini kurang kadar ininya, kadar itunya, lah ini ada yang lebih paham. Nah, saya berharap sekali ini bisa menjadi pilot project ya. Namun di balik semua potensi itu tersimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masalahnya bukan hanya pada alat, tapi pada data. Kalau teknologi di sini belum ada sih ya. Paling diistirahatin dalam waktu 3 bulan biasanya unsur haranya normal lagi. Berarti belum ada yang bisa ngecek secara real time? Ya, belum ada. Banyak petani yang masih menebak kondisi tanahnya. Kadang kita itu cuman mengandalkan feeling. Mereka tidak tahu pH tanah, kadar nitrogen, fosfor, kalium, atau kelembapan yang ideal untuk tanaman mereka. Akhirnya, penggunaan pupuk dan air tidak terukur. Terlalu banyak di satu titik, terlalu sedikit di titik lain. Tanaman tidak tumbuh optimal, biaya operasional kian hari kian membengkak. 1:1 biaya. Kalau buat manual 1, kalau dengan alat bisa dipangkas dengan setengahnya. Kalau dikasih urea ini mangsa sayuran mati. Selain itu, minat generasi muda terhadap pertanian menurun. Mereka menganggap pertanian tradisional tidak menarik, tidak efisien, dan tidak menjanjikan masa depan. Desa Karya Mukti ingin menjadi pusat edukasi dan ekowisata berbasis pertanian. Mereka punya sarana dan dukungan masyarakat, namun belum memiliki sistem pengelolaan digital yang dapat mengintegrasikan semua potensi tersebut. Yang pokoknya tuh bagaimana mentreatment tanah. Karena kan kita tidak tahu kan. Betul. Jadi tanahnya kadar M-nya, P-nya, K-nya berapa yang cocok tidak. Kalau kurang kan dulu bagaimana treatmentnya, apa yang ditambahkan gitu. Nah itu mereka sedang mengembangkan ini. Teknologi pertanian presisi masih menjadi hal baru. Belum ada data terpadu tentang tanah, cuaca, dan kondisi tanaman yang dapat dianalisis secara real time. Dengan minimnya data, kebijakan dan tindakan di lapangan pun menjadi lambat dan tidak terarah. Dari keresahan itu, lahirlah Huma Arsa, sistem pertanian cerdas berbasis robotika dan kecerdasan buatan. Kami tidak hanya ingin menciptakan alat, kami ingin membangun ekosistem pertanian berbasis data dan kolaborasi. Huma Arsa bukan hanya robot, tapi fondasi dari ekosistem digital pertanian. Kami membangun sistem yang menghubungkan data lapangan, pelatihan e-learning, dan potensi ekowisata digital. Melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan teknologi, kami ingin membuka ruang belajar baru, pertanian yang adaptif, efisien, dan berdaya saing. Kami ingin Desa Karya Mukti menjadi laboratorium hidup, tempat di mana tradisi dan teknologi tumbuh berdampingan. Kami tahu kami tidak bisa bergerak sendiri, tapi kami juga tahu perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari keberanian untuk mendengar tanah dan belajar darinya. Mulang ka indung berarti kembali ke asal, kembali ke bumi, tapi dengan ilmu dan teknologi untuk menjaganya. Huma Arsa bukan sekedar inovasi, ia adalah jembatan antara alam, teknologi, dan manusia. Sebuah gerakan untuk menumbuhkan masa depan yang lebih hijau, cerdas, dan berkelanjutan.